Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hamjan Aran Selengo dengan NIM 19/2004 6089. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat program Excel, yaitu penerapan program Mizuala atau dalam pengukuran arah kiblat. Baiklah, di sini saya sudah membuat satu program yang namanya Sundial Mizuala. Nah, di sini mungkin sudah bisa dilihat ya. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat program tersebut. Jadi, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan memasukkan data ini. Nah, data apa saja yang kita masukkan, seperti yaitu ada time zone, waktu bayangan, waktu lintang tempat, bujur tempat, deklinasi matahari 2, equation of time 1, equation of time 2, ada lintang Ka'bah, bujur Ka'bah, terus ada SBMD, selisih bujur Mekah daerah, terus ada arah kiblat, ada azimut kiblat, deklinasi jam 14.30, deklinasi equation of time jam 14.30 waktu daerah, sudut waktu matahari, arah matahari, azimut matahari, utara sejati, dan yang terakhir adalah miswah. Nah, setelah data tersebut, selanjutnya kita kasih keterangan. Nah, keterangan di sini itu kita masukkan berupa kayak lintang tempat. Di sini lintang tempat itu kan dia terbagi dua, ada lintang selatan dan lintang utara. Nah, agar dalam penggunaan Excel kita mudah dalam memasukkan hal tersebut, kita bisa buat program seperti ini. Nah, untuk membuatnya caranya mudah, yaitu mungkin hal pertama yang kita lakukan adalah dengan cara menulis pada kolom, terserah di kolom mana saja, kita tulis berupa LS LU. Selanjutnya tinggal kita masukkan pada kotak seperti ini. Saya contohkan lagi pas pembuatannya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita klik kotak yang hendak kita buat list. Selanjutnya kita masuk pada data, terus kita buat data validation, kita klik. Nah, di sini kita pilih list. Nah, list. Selanjutnya yaitu kita klik tombol panah merah ini, terus kita blok tulisan mana yang mau kita jadikan list. Selanjutnya kita enter dan klik OK. Nah, di sini kita tinggal tidak perlu menulis lagi, kita tinggal masukkan saja atau tinggal memilih list atau pilihan yang sudah ada. Nah, itu mungkin beberapa trik untuk membuat list. Sama juga pada bujur tempat juga kita menggunakan ini, bujur tempat kan ada dua, ada BB bujur barat sama BT bujur timur. Nah, cara membuatnya juga sama, hampir sama dengan ini, yaitu kita buat list. Ya, mungkin insyaallah teman-teman sudah paham. Selanjutnya yaitu membuat derajat seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat derajat seperti ini? Caranya yang pertama adalah kita klik dulu kolom yang akan kita jadikan derajat. Selanjutnya kita masuk pada insert. Kita masukkan rumusnya atau lambang derajat. Kita insert, close. Nah, selanjutnya kita blok, yaitu dengan Ctrl X. Nah, setelah itu kita pilih klik kanan, terus kita buat kita klik kanan, kita pilih format cell untuk menjadikan kolom tersebut agar angka yang kita masukkan bisa langsung berbentuk derajat. Selanjutnya kita pilih custom, generalnya kita hapus ya seperti ini, terus kita masukkan angka 00, kita buka karakter, kita munculkan tadi yang simbol derajat tadi, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl V, terus kita tutup karakter dan kita enter. Nah, setelah itu berapa saja angka yang kita masukkan, maka langsung muncul langsung dalam bentuk derajat. Selanjutnya yaitu pada kolom menit pun sama seperti kita lakukan pada derajat, yaitu caranya dengan menekan kolom atau yang akan kita ubah menjadi menit, kita klik kanan, format cell, terus kita pilih custom. Nah, di sini generalnya kita hapus 00, kita buka
karakter, kita kasih petik 1, kita tutup karakter, kita enter. Nah, kita masukkan langsung berubah menjadi menit. Dan yang terakhir adalah detik. Detik pun hampir sama dengan yang cara pembuatan derajat menit tadi, yaitu dengan cara klik kanan, format cell, terus kita pilih custom. Nah, kita hapus, kita kasih 00, kita buka karakter ya, karena tanda petik atau petik 1-2 kali, kita tutup karakter, kita enter. Nah, berapapun angka yang kita masukkan itu sudah dalam bentuk detik. Nah, setelah derajat, menit, detik itu kita buat, ini kita buat dalam bentuk maksimal. Nah, di sini kita menggunakan pembahasan program. Nah, contohnya seperti ini. Ini agar apa yang kita masukkan dalam bentuk desimal, kita jumlahkan angka-angka yang sudah kita masukkan tadi berupa derajat, menit, dan detik. Caranya sama dengan if itu dalam Excel video pengandaian artinya jika. Nah, sini akan coba saya bacakan. Sama dengan if jika B7 di sini adalah bintang 4, itu sama dengan ls lintang selatan. Nah, maka buka kurung itu derajat ditambah dengan menit, terus kita bagi dengan 60 karena kita 60 karena menit ada 60, detik terus ditambah dengan detik kita bagi 3600. Kenapa dibagi 3600? Karena dalam 1 jam ada 3600 detik. Nah, selanjutnya kita kali dengan minus 1. Fungsinya apa? Maksudnya seperti ini, biar ketika kita memilih ls, karena ls itu lintang selatan, agar hasilnya menjadi negatif, maka kita kalikan dengan minus 1. Terus kita masukkan lagi kayak seperti tadi, yaitu ada derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, jadi data yang kita masukkan itu, jika kita masukkan lintang selatan maka hasilnya akan menjadi minus, namun jika kita masukkan lintang utara maka hasilnya menjadi positif. Itu untuk pembahasan dalam Excel berupa desimal. Nah, dalam bujur tempat pun itu sama, pembahasannya desimalnya pun sama. Nah, sama dengan jika B8 itu adalah bujur tempat, itu sama dengan bujur barat atau BB, maka B8 derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600, kita kalikan dengan min 1 biar hasilnya menjadi negatif. Maksudnya biar ketika kita memilih BB hasilnya adalah negatif, dan ketika kita memilih BT hasilnya adalah positif. Itu maksud dari pembahasan program. Nah, setelah kita bahasakan tersebut, selanjutnya kita ubah dalam bentuk radian. Caranya yaitu dengan cara memasukkan sama dengan, terus kita tulis atau kita masukkan radian, kita klik mana yang pengen diubah dalam bentuk radian. Seperti ini, yang diubah dalam bentuk radian adalah desimal dari lintang 4. Sehingga tinggal kita masukkan, kita klik kolom desimalnya, tutup kurung, nah langsung jadi hasil radian. Oke, mungkin teman-teman sudah bisa paham. Hal demikian pun terjadi pada positif maupun negatif. Jadi kita buat program list seperti tadi, buat dalam derajat, detik, nah dalam bentuk nanti kita buat seperti ini. Nah, sekarang itu mungkin kita bisa lanjut ya. Ini semua sama dilakukan. Oke, kita lanjut pada SD yang definisi bujur Mekah daerah. Nah, hal yang pertama kita kerjakan di sini adalah mungkin kita buat dalam bentuk desimalnya dulu. Nah, di sini lumayan agak panjang karena kita menggunakan pembahasan program. Di sini even atau jika B8 itu adalah bujur tempat. Jika bujur tempat itu sama dengan BT, maka F8 atau desimal dalam bujur tempat itu
kecil dari F14, lebih kecil dari bujur Ka'bah, maka bujur Ka'bah dikurang dengan bujur tempat. Nah, namun jika bujur tempat itu sama dengan BT, maka F8 atau desimalnya bujur tempat itu lebih besar dari desimalnya bujur Ka'bah, maka bujur tempat dikurang dengan bujur Ka'bah. Selanjutnya, jika bujur tempat itu sama dengan BB atau bujur barat, maka bujur tempat ini lebih besar, dikurangkan dengan 180 dikurang dengan bujur Ka'bah. Selanjutnya, F8 atau bujur tempat atau bujur tempat kita tambahkan dengan bujur Ka'bah. Namun jika B8 atau bujur tempat itu sama dengan bujur barat, maka F8 lebih kecil dari maka dikurang dengan 180 dikurang dengan bujur Ka'bah. Nah, selanjutnya yaitu 360 dikurang dengan bujur Ka'bah, terus kita kurangkan dengan bujur tempat. Berapa yang rumit dan agak panjang penjelasan tentang dari bujur Mekah daerah. Nah, di sini kita pakai trans ya. Trans yaitu untuk derajatnya yang hasil desimal tadi kita ubah dalam bentuk trans. Begitupun menit hampir sama dengan detik. Selanjutnya kita gunakan dalam pembahasan. Nah, ini maksudnya yaitu jika B8 atau bujur tempat itu tidak BT atau bujur tempat, maka bujur tempat lebih kecil dari bujur Ka'bah, maka itu sama dengan timur. Namun jika bujur tempat itu sama dengan BT dan bujur tempat itu lebih besar dari bujur Ka'bah, maka itu sama dengan barat. Selanjutnya, jika bujur tempat itu sama dengan bujur BB atau bujur barat, maka dan F8 bujur tempat itu lebih besar dikurang 180 dikurang dengan bujur Ka'bah, maka itu sama dengan timur. Namun jika bujur tempat itu sama dengan BB atau bujur barat dan F8 bujur tempat itu lebih kecil dari 180 dikurang dengan bujur tempat bujur Ka'bah, maka itu hasilnya barat. Nah, di sini berarti maka hasilnya di sini adalah menjadi barat. Selanjutnya adalah arah kiblat atau utara ke barat atau utara barat. Nah, di sini kita ubah dulu, kita lihat dulu dalam bentuk desimal. Nah, di sini kita pakai digris. Terus kita masukkan atan itu dalam pembahasan manual itu adalah kotan, maka kita disingkat dengan atan. Sepertan di dalam kurung G13 di sini yaitu lintang Ka'bah yang bentuk radian. Kenapa dalam bentuk radian? Karena di awal kita menggunakan digris. Itu kita kali dengan cos G7 itu lintang tempat, dikali dengan cos lintang tempat dibagi dengan sin radiannya SBMD atau selisih bujur Mekah daerah, kita kurangkan dengan sin lintang tempat, kita bagi dengan sin selisih bujur Mekah daerah. Ini untuk rumus arah kiblat utara barat. Nah, seperti halnya yang tadi dalam bentuk derajat, menitnya kita pakai tranche. Namun meskipun berbeda dalam bentuk detik atau pembulatan detik kita menggunakan dengan round. Nah, di sini yang agak panjang lagi yaitu berkaitan dengan utara barat, untuk menentukan utara barat. Jadi kita jadi memakai bahasa program di mana jika arah kiblat lebih besar dari 0 dan B16 itu SBMD barat, maka hasilnya yaitu utara barat. Dan jika arah kiblat itu lebih kecil dari 0 dan
Ini untuk utara barat. Selanjutnya adalah untuk UTSB. UTSB di sini ya 360 kita kurangkan dengan untuk azimut kiblat. Jadi rumus azimut kiblat itu 360 dikurangkan dengan arah kiblat. Itu hasil azimut kiblat. Selanjutnya ada deklinasi jam 14.30 itu waktu kita kesini, ada yang ketinggalan yaitu berkaitan dengan waktu bayangan. Nah, waktu bayangan di sini yaitu kapan kita melakukan pengukuran arah kiblat. Ini misalnya mengambil 14:03. Selanjutnya ada time zone. Nah, time zone sendiri untuk width menggunakan 7, untuk bisa menggunakan 8, dan untuk width menggunakan 9. Nah, di sini saya lupa jelasin tentang deklinasi matahari jam 7 dan jam 8. Itu adalah equation of time jam 7 dan jam 8. Itu maksudnya adalah ketika kita, kenapa diambil jam 7? Karena time zone, karena kita kurangkan dengan time zone. Di sini saya sudah masukkan rumus yaitu waktu bidik, karena waktu bidik jam 14 yaitu, maka kita kurangkan dengan time zone, maka hasilnya adalah 7 GMT. Deklinasi kedua juga sama, kita kurangi, cuman kita tambah 1 jam. Kenapa? Karena kita untuk mencari selisih antara keduanya, dan selisihnya itu kita pakai selisih atau interpolasi antara deklinasi jam 7 dan jam 8, equation of time jam 7 dan jam 8 juga. Itu kita gunakan pada saat pengukuran arah kiblat selanjutnya, yaitu pada deklinasi jam 14.30 ini dan equation of time. Jadi kita masuk pada sudut waktu matahari. Nah, sudut waktu matahari di sini rumusnya sudah bisa kita lihat, itu sama dengan F6 itu sama dengan waktu bayang, itu ditambah dengan F20 equation of time yang sudah diinterpolasi, kita kurangkan dengan itu sama dengan time zone yang dikali dengan 15, karena dalam satu jam ada 15 derajat. Terus kita kurangkan dengan 8 atau unsur tempat, terus kita bagi dengan 15 dikurang 12 dan kita kali dengan 15. Oke, selanjutnya kita lanjut pada arah matahari. Nah, arah matahari di sini hampir sama, yaitu yang di atas tadi, is atan, atau biasa kita sebut dengan kostan. Itu dalam pembahasan Excel itu kostan adalah atan 1/tan, G19 itu adalah deklinasi, kita kalikan dengan cos G7 adalah lintang 4, kita kurangkan dengan kita bagi dengan sin G21 sudut waktu matahari, dikurang dengan sin G7 lintang 4 dan dibagi dengan tan G21 atau sudut waktu matahari. Saya ubah dalam bentuk radian. Selanjutnya yaitu azimut matahari. Nah, azimut matahari di sini saya jelasin sedikit. Jadi untuk azimut matahari ini ada sama dengan if F6 itu jika waktu bayang lebih kecil dari 12 dan deklinasi matahari lebih besar dari 0, maka F22 atau arah matahari, deklinasi arah matahari. Namun dan jika F6 itu lebih kecil dari 0 atau waktu bayang lebih kecil dari 0 dan deklinasi matahari lebih kecil dari 0, maka 180 dikurang dengan F22 atau arah matahari. Dan jika F6 atau waktu bayang itu lebih besar dari 12 dan deklinasi matahari lebih besar dari 0, maka 360 dikurang dengan arah matahari. Dan jika F6 itu waktu bayang lebih besar dari 12 dan deklinasi lebih kecil dari 0, maka 180 dikurang dengan arah matahari. Hasilnya adalah azimut matahari. Yang selanjutnya adalah utara sejati, rumusnya adalah 360 kita kurangkan dengan azimut matahari tadi. Dan yang terakhir adalah mizwah. Nah, ini untuk pokok dari mizwah. Maka di sini adalah jika
23 atau azimut matahari itu lebih kecil dari 180, maka azimut matahari ditambah dengan 180. Namun jika azimut matahari itu lebih besar dari 180, maka azimut matahari itu untuk mizwah. Jadi kita masuk pada percobaan rumus ya. Kita masuk pada bagaimana proses cara memasukkannya atau prakteknya secara langsung. Jadi yang pertama yang perlu kita masukin adalah time zone. Nah, time zone contohnya saya mengambil Sulawesi Utara, tempat saya, yaitu time zone-nya adalah 8. Nah, selanjutnya kita masukkan waktu bayang atau waktu kita melakukan pengukuran arah kiblat itu. Di sini saya mengambil jam 14.30 ya. Oke. Selanjutnya lintang. Nah, lintang tempat saya itu lintangnya adalah 0 derajat 0 derajat 51 menit 51 menit 02 detik. Oke. Selanjutnya yaitu bujur saya adalah 123 derajat 39 menit 19 detik bujur. Oke, 19 detik bujur timur. Karena tempat saya ada lintang utara, maka saya ganti menjadi lintang utara. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan untuk data deklinasi matahari. Nah, karena di sini data deklinasi matahari sudah tertulis yang dibutuhkan adalah jam 6, maka kita mengambil data deklinasi matahari yang ada pada epimeris jam 6. Di sini saya menemukan data deklinasi saya jam 6 itu adalah 23 derajat 24 menit 15 detik. 23 deklinasi jam 7. Ini saya mendapatkan yaitu 23 derajat 24 12. 23 derajat 24 13 detik. Nah, selanjutnya yaitu yang perlu kita masukkan adalah equation of time. Equation of time di sini saya mendapatkan minus 2 menit ya. Maka hal pertama yang kita ubah dulu keterangannya menjadi minus. Kita masukkan 0 derajat 2 menit 27 yaitu minus 0 derajat 2 menit 28 detik. Oke, enter. Nah, di sini lintang Ka'bah sudah diketahui yaitu 21 derajat 25 menit 21,9 detik, dan bujur Ka'bah yaitu 39 derajat 49 menit 34,56 detik bujur timur. Nah, di sini sudah kita ketahui juga SBMD atau selisih bujur Mekah daerah itu adalah arah barat. Untuk nilainya yaitu 83,sekian. Selanjutnya adalah arah kiblat. Arah kiblat adalah utara barat. Nilainya 68,sekian. Azimut kiblat untuk PSB-nya adalah 291 derajat 27 menit 15,22 detik. Selanjutnya adalah arah matahari ada 57 derajat, dan azimut matahari 302 derajat, dan utara Sujati udah 57 derajat, dan mizwahnya adalah 122 derajat. Baiklah, itulah contoh penerapan atau praktek menggunakan Excel pada program Tundial Miswalah.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.